51 Aku tidak mau bicara dengan orang bodoh. 3 Oh. Setelah dia bicara panjang lebar, dia hanya menimpalinya dengan, oh. Wanita kejam, aktor tampan ini bahkan bernilai lebih dari 100 juta. Sutradara Hollywood pun harus membuat janji dulu sebelum mereka bisa mengajakku bergabung dalam filmnya. Ujar Zhuang Heng dengan nada sombong. Yan Jingyi membuka sedikit matanya, memehem. Hei, tidak bisakah kamu mengatakan hal lain? Misalnya, terima kasih telah bersedia bermain di film ini. Aku tidak mau berbicara dengan orang bodoh. Itu membuatku akan tampak bodoh juga. Yan Jingyi menutup teleponnya dengan tegas. Zhuang Heng terpaku sambil menatap ponselnya. Apa ada orang yang berani menutup telepon dari aktor tampan paling populer yang memiliki banyak penggemar sepertinya? Zhuang Heng menelan ludah seraya melihat informasi mengenai Yan Jingyi yang ada di atas meja. Wanita kejam ini adalah tipenya sekali. Zhang Guoquan diam-diam menghela nafas lega melihat Yan Jingyi memperlakukan aktor misterius itu dengan kasar dan dingin. Tuan muda kedua adalah pria yang sangat luar biasa, tidak akan ada yang bisa menemukan pria yang sama sepertinya dalam 100 tahun. Bagaimana mungkin menantu kedua tidak jatuh cinta kepadanya? Pukul 8 malam, sutradara Tao Wei yang pernah terkenal dan telah lama menghilang dari dunia hiburan, serta perlahan mulai dilupakan, memposting sesuatu di Weibo. Tao Wei, drama baru yang berbeda dan seru. Pemeran utama wanita kami adalah ketua bandit dan pemeran utama prianya Zhuang Heng. Selain itu, aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepada menantu kedua dari keluarga Huo yang bersedia menjadi investor kami. Terima kasih. Di bawahnya terdapat foto Yan Jingyi dan Zhuang Heng yang diedit bersebelahan. Begitu nama Zhuang Heng terlibat, tidak peduli seberapa kecil pun beritanya, tentu akan menjadi berita yang populer. Apalagi, yang membuat berita itu adalah sutradara terkenal. Berita tentang Tao Wei yang akan membuat film baru dengan Zhuang Heng menjadi aktor utamanya pun segera menyebar. Oh tidak, karya terakhir sutradara Tao sangat buruk, dan karakternya pun jelek. Bagaimana bisa kakak Heng mau bermain di sini? Yan Jingyi tidak hanya memukul mundur Cheng Ruoxue dari dunia hiburan. Meskipun dia tidak bersalah dalam hal itu, tapi artis tidak terkenal seperti dia, tidak mungkin pantas untuk berakting dengan kakak Heng kami, kan? Kak Heng, jika kamu diculik, kedipkan matamu. Aku akan menyelamatkanmu dengan segala cara. Apa hanya aku yang merasa tertarik dengan menantu kedua keluarga Huo? Huo Ersao kita, bagaimana mungkin pemimpin Huo Group yang sempurna itu sudah menikah? Tuan Huo tidak boleh menikah. Dan kalaupun sudah menikah, tidak mungkin tidak ada media yang memberitakannya. Aku pikir ini adalah sebuah konspirasi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, kan? Bagaimana bisa keluarga Huo memiliki menantu kedua? Kak Heng, apa kamu sedang ditipu? Reputasi Tao Wei di industri ini juga tidak bagus. Pada awalnya, perhatian orang-orang hanya kepada Zhuang Heng yang menjadi pemeran utama pria film ini. Namun selanjutnya, mereka membicarakan menantu keluarga Huo yang masih belum diketahui kebenarannya itu. Yan Jingyi bersandar di bantal lembutnya sambil melihat Weibo. Dia sudah menduga bagaimana reaksi dari para netizen. Tapi sayangnya keluarga Huo memang memiliki menantu kedua, yang juga merupakan pemeran utama wanita film ini. Untuk membuktikan jika dia tidak berbohong, Tao Wei pun memposting bukti transfer 100 jutanya. Namun ia menghapus nama pengirimnya. Tidak ada orang bodoh yang mau menjadi investor untuk Tao Wei dengan reputasi yang dimilikinya sekarang, apalagi sebanyak 100 juta. Kecuali jika orang itu memang terlalu kaya atau ada yang salah dengan otaknya. Jadi, si Asteris Alan, benar-benar 100 juta. Apakah Tuan Huoku benar-benar telah menikah di belakangku? Tidak, aku tidak terima. Aku tidak bisa menerimanya. Hanya seorang bidadari yang pantas bersamanya. Rasanya aku mau mati. Dari ketiga putra keluarga Huo, apakah yang tersisa sekarang hanya Huo Sanxiao? Meskipun Huo Sanxiao juga luar biasa, tapi untuk beberapa lama, film baru Tao Wei telah menjadi topik hangat di semua kalangan. Di hari ketiga, Yan Jingyi menerima naskahnya. Dalam hidupnya, ini adalah pengalaman pertamanya menjadi pemeran utama wanita. 52 syuting iklan pisau cukur bersamamu. Atas permintaan Zhuang Heng, kru film secara khusus mempekerjakan penata gaya terbaik. Yan Jingyi yang berperan sebagai bandit wanita pun terlihat sangat cantik. Jingyi, apakah kamu tidak punya manajer maupun asisten? Aku lihat kamu datang sendirian. Tao Wei yang baru saja berteriak kepada seorang pemain figuran, segera menatap Yan Jingyi dengan senyum di wajahnya.
Tidak. Li Hua di penjara saat ini, sedangkan asistennya. Pemilik tubuh ini tidak memilikinya. Tao Wei tampak terkejut mendengarnya, tidak mungkin. Aku ingat kamu adalah salah satu artis dari TG Entertainment. Kamu juga kenal dengan menantu kedua keluarga Huo. Seharusnya Huo Sanxiao lebih memperhatikanmu. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya. Kenapa dia harus lebih memperhatikanku? Benar juga, Yan Jingyi sepertinya telah mengalahkan Huo Sanxiao. Mungkin saja menantu kedua keluarga Huo telah menekan Huo Sanxiao untuk tidak mengganggu wanita ini. Apa, wanita kejam kesayanganku ini bahkan tidak memiliki manajer? Suara angkuh seorang pria tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke belakang. Terlihat Zhuang Heng yang masih tampak tampan dengan jubah biksu dan kepala botaknya. Zhuang Heng memang luar biasa. Alih-alih membuatnya terlihat kuno, jubah biksu yang ia kenakan justru memberikan kesan yang santai dan sederhana. Alisnya tebal, mata beloknya tampak menyipit, bibir tipisnya terkatup rapat dengan raut wajah merengut. Rasanya aku tidak bisa menahan diri. Dapat berakting bersama Kak Heng walaupun di film yang buruk, bahkan jika aku berperan menjadi anjing pun, rasanya pantas. Hei, siapa dia sebenarnya? Aku iri kepada Yan Jingyi karena dia menjadi pemeran utamanya. Apa alasannya? Bahkan dia tidak memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan kita. Oh, kamu belum paham juga. Coba lihat penampilannya. Dia pasti memiliki hubungan dengan salah satu bos besar. Beberapa aktris saling berbisik tanpa tahu malu. Yan Jingyi sedikit mengangkat alisnya. Sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Zhuang Heng sudah menatap tajam ke arah mereka. Siapa kalian sampai bisa memfitnah wanitaku? Yan Jingyi berada dalam perlindunganku sekarang. Siapapun yang mengganggunya akan berhadapan langsung denganku. Setelah mengatakan itu, Zhuang Heng tiba-tiba menyeringai, dan juga, jika ada yang menyebarkan informasi tentang anggota kru film ini. Semua orang yang ada di sana pun merasa gemetar. Kak Heng menyukai wanita cantik dan suka menggodanya. Tapi meskipun begitu, bukankah sikapnya terhadap Yan Jingyi sekarang terlalu berlebihan? Bahkan dia memanggil Yan Jingyi wanita kesayangannya. Para aktris merasa sangat cemburu. Sayang, bagaimana kalau kamu pergi dari TG Entertainment dan masuk ke agensiku? Nanti, manajerku bisa menjadi manajermu, lalu asistenku akan menjadi asistenmu juga. Dengan begitu pekerjaanku nantinya akan dibagi denganmu juga. Manajer dan asisten Zhuang Heng seketika berkeringat dingin. Bagaimana bisa pria ini menjadi sangat brengsek? Dia merayu semua wanita cantik. Mereka ingat perempuan terakhir yang dirayu Zhuang Heng adalah artis pendatang baru, Liu Ran. Yan Jingyi menyilangkan tangan di depan dadanya seraya melirik Zhuang Heng dengan acuh tak acuh, membaginya. Kamu mau aku syuting iklan pisau cukur bersamamu? Zhuang Heng menyeringai sambil mengerlingkan sebelah matanya, bisa saja. Kamu bisa menggunakannya untuk mencukur rambutmu. Bodoh. Yan Jingyi memutar bola matanya, sutradara Tao, bisakah kau mulai syutingnya? Dia takut tidak dapat menahan dirinya untuk memukul Zhuang Heng dan menjadikannya daging tumbuk. Namun, dia memilih diam karena Zhuang Heng memiliki begitu banyak penggemar. Bagaimanapun juga, hidupnya lebih berharga. Dengan keberadaan Zhuang Heng, si Tuan Maha Besar ini membuat suasana kerja tampak lebih baik. Sebagian besar pekerja sudah mengikuti Tao Wei sejak lama. Mereka bersikap baik pada Yan Jingyi ketika mengetahui jika dialah yang telah membantu Tao Wei mendapatkan investor. Untuk mengejar jadwal tayang di musim libur, jadwal pengambilan gambar film ini sangat ketat. Yan Jingyi membutuhkan waktu 4 jam lebih untuk pulang pergi dari kediaman keluarga Huo ke daerah pinggiran kota yang menjadi lokasi syutingnya. Pada akhirnya, Jin Yi memilih untuk tinggal di hotel terdekat bersama para kru film untuk menghemat waktu. 53 Aku seorang wanita yang pemarah. Ketika baru saja menggesek kartu pintu kamar, tiba-tiba saja lampu di salah satu sudut koridor yang berada di belakangnya berkedip. Yan Jingyi dengan cepat menoleh dan melihat sebuah bayangan. Penguntit. Merupakan hal yang biasa bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hiburan untuk diikuti oleh penggemar fanatik. Bahkan Zhuang Heng dengan sifat anehnya pun memiliki penggemar fanatik yang berani mengikutinya. Tapi, dia seharusnya tidak memiliki penggemar fanatik, bukan? Dengan sedikit ragu, Yan Jingyi berusaha melupakan bayangan itu. Dia membuka pintu lalu masuk ke dalam kamar. Malam ini kota Sengjing sedang diguyur hujan gerimis. Beberapa tetes air jatuh menimpa jendela kamar. Yan Jingyi berdiri di depan jendela tinggi. Hotel ini berada jauh dari hiruk-pikuk kota.
Di luar jendela terdapat padang rumput luas dengan pemandangan yang indah. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu dengan cepat. Siapa yang mencarinya di waktu selarut ini? Jinyi segera membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di sepanjang koridor yang sepi. Yan Jinyi mengerutkan kening. Tadi benar-benar ada yang mengetuk pintu, kan? Baru saja Jinyi hendak masuk ke dalam kamar lagi ketika dia melihat ada kotak hadiah berwarna hitam di depan pintu. Di atasnya terdapat secarik kartu dengan tulisan, Yan Jinyi, yang ditulis dengan tinta merah. Apakah ini hadiah dari penggemar fanatiknya? Sudut bibirnya terangkat. Dia segera membuka kotak hadiah itu dengan senang. Tiba-tiba, tampak sepotong jari palsu berada di dalam kotak. Di bawah jari palsu itu terdapat secarik kartu dengan tulisan tidak berbentuk menggunakan karakter Hanzi sederhana. Menjauhlah dari Kak Hengku, dasar wanita J***. Kamu tidak pantas menjadi lawan main Kak Heng. Sadar diri dan tinggalkan film ini. Atau kamu akan kehilangan jarimu nanti. Raut wajah Yan Jinyi berubah. Ia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat, si Lan. Siapa yang berani memberinya ini? Yan Jinyi sungguh takut. Selama 500 tahun menunggu di neraka, dia bahkan tidak pernah melihat hantu apapun. Dengan raut wajah muram, Yan Jinyi mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar kotak itu, kemudian mengunggahnya di Weibo. Ketua bandit, jangan lakukan ini kepadaku. Aku seorang wanita yang pemarah. Atau nanti kamu tidak akan dapat menanggung akibatnya. Setelah mengirimnya, Yan Jinyi masih merasa marah dan mengunggah satu pesan lagi. Ketua bandit, penggemarmu benar-benar tidak terkontrol. Tidak ada yang bisa kulakukan selain berjuang untuk diriku sendiri. Zhuang Heng. Akun Weibo Yan Jinyi berada dalam pencarian teratas dalam waktu kurang dari setengah jam. Penggemar Zhuang Heng meledak satu demi satu. Itu hanyalah seorang penggemar fanatik, jangan berlebihan. Kamu tidak akan bisa melawan kekuatan penggemar wanita Zhuang Heng. Ini memang keterlaluan, tapi jika kamu tidak menerima film ini, apa hal ini akan terjadi? Aku rasa kamu dan Tao Wei bekerja sama untuk memanfaatkan Kak Heng. Wow, itu terlalu berlebihan. Kamu pasti ketakutan. Kemari, kamu bisa berlindung di pelukanku. Semua penggemar Zhuang Heng benar-benar tidak punya otak. Berapa IQ mereka sebenarnya? Kenapa mereka begitu memuja pria brengsek itu? Zhuang Heng baru saja selesai berendam dengan air dan kelopak bunga. Ia akan bersiap-siap untuk dipijat saat ia melihat dua unggahan Yan Jinyi di Weibo. Tanpa basa-basi, dia segera lari ke pintu kamar sebelah dengan jubah mandinya. Apakah wanita kejam kesayanganku sedang ketakutan? Kakak Heng datang untuk menemanimu sayang. Cepat buka pintunya. Alan. Kakak Heng Alan. Dengan wajah pucatnya, Yan Jinyi segera membuka pintu lalu melayangkan pukulan ke arah Zhuang Heng. Tetapi Zhuang Heng tampaknya telah mempersiapkan diri kali ini. Dengan cepat ia menghindar ke samping. Sayangnya, Yan Jinyi sudah sangat marah. Melihat pria itu menghindar, ia langsung menendang kaki pria itu. Wajah Zhuang Heng memucat. Ia tampak kesakitan. Aduh. Yan Jinyi menatapnya marah. Pergi dari sini. 54 Apakah dia menangis atau merasa ketakutan? Kenapa si bodoh ini selalu mencari mati? Wanita kejam, bahkan jika penggemar fanatikku yang melakukan ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Masih berani mengatakan hal itu. Jika bukan karena si idiot ini, akankah dia menerima surat ancaman? Untungnya Yan Jinyi telah menjadi bandit selama bertahun-bertahun. Ia adalah bandit yang begitu ditakuti dan disegani, sehingga hal tersebut tidak membuatnya terlalu ketakutan. Bayangkan jika barang ini dikirimkan ke wanita lain di luar sana, apa yang akan terjadi? Zhuang Heng, lebih baik kamu menjaga jarak sejauh 3 meter dariku, kecuali ketika kita syuting. Jika tidak, Yan Jinyi melirik ke arahnya yang sedang menutupi kedua tangannya. Lain kali, jika aku menerima surat ancaman karenamu lagi, sabit yang akan menunggumu. Sabit. Zhuang Heng terpaku. Otaknya sudah dipenuhi adegan berdarah, dan tubuhnya bergetar hebat. Wanita kejam, seleramu sangat unik. Idiot, sifat masokismu itu yang unik. Yan Jinyi melirik Zhuang Heng dengan jijik, kemudian mundur selangkah dan membanting pintu kamarnya. Begitu tiba di lokasi syuting, Tao Wei dan yang lain mulai berkumpul untuk menyambutnya. Tidak sedikit selebriti yang mendapat ancaman pembunuhan, kebanyakan melalui pesan pribadi di Weibo dan sebagainya. Tapi untuk kasus Yan Jinyi yang mendapat kiriman jari palsu di depan pintu, itu adalah pertama kalinya. Untuk memastikan keselamatan kru film,
polisi sudah menyelidiki kasus itu. Dari hasil penyelidikan sementara, dapat diketahui jika tersangka adalah seorang residivis. Tersangka mengenakan jas hujan hitam besar, dengan sarung tangan plastik di tangannya. Ia juga memakai topeng hantu untuk melengkapi aksinya. Pelaku terlihat mengerikan. Apakah dia akan benar-benar mengancam hidupmu? Tao Wei sedikit khawatir. Sebaiknya, carilah pengawal. Aku yang akan membayarnya. Yan Jinyi mengernyit, apakah 100 juta itu banyak sekali? Apakah itu sudah cukup untuk para kru film? Ah, tidak usah takut, empah itu tidak akan menimbulkan masalah. Dia sudah berani mengancamku, mungkin saja dia yang akan mati ketakutan. Kru film, bandit wanita, sebenarnya kompak. Kecuali Zhuang Heng dan pemain yang sudah mengenal Tao Wei sejak lama, para pemain lain adalah artis kecil seperti Yan Jinyi. Meski ada beberapa artis yang masih suka mencibir Jinyi, tetapi Zhuang Heng sudah memberinya pelajaran kemarin. Di sisi lain, kru kita merasa pesimis akan kesuksesan film ini. Semua orang menyayangkan keputusan Kak Heng yang bersedia bermain di film ini. Apalagi pemain utama wanitanya adalah pendatang baru yang banyak dibenci, sehingga membuat beberapa orang merasa tidak suka. Seorang pemain pendukung yang sudah veteran berujar menenangkan. Jinyi, bagaimana kalau kamu memakai pengawal saja? Kami tahu kamu memiliki sedikit kemampuan bela diri, tapi bagaimana jika ada pihak lain yang berani berbuat lebih nekat? Tidak masalah, aku juga bisa menunjukkan padanya siapa yang lebih nekat. Sepertinya memang tidak perlu. Insiden Yan Jinyi yang mendapat ancaman dari penggemar Zhuang Heng menjadi heboh. Tidak sedikit selebriti yang mengeluhkan tentang mereka yang mendapatkan ancaman juga, bahkan menderita depresi karenanya. Hal itu membuat mereka mendapat banyak dukungan dari fans. Negara M. Huo Xishan baru saja makan malam bersama juru kampanye tahun ini. Di dalam mobil, dia bersandar kursi karena lelah. Kemeja biru gelapnya sedikit terbuka, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang mulus. Lengan kemejanya yang ia gulung tinggi membuat urat nadi berwarna kehijauan di atas lengannya yang kuat tampak menonjol. Ia terlihat memiliki kekuatan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Tuan Huo, terjadi sesuatu lagi di rumah. Asistennya berbisik. Huo Zixing atau Huo Qingyuan. Keluarga Huo tidak perlu mengkhawatirkan mereka berdua. Asisten itu menyeka keringat dinginnya. Bukan, ini nyonya muda. Huo Xishan mengangkat alisnya, kakak ipar. Ini menantu kedua, istri Anda. Huo Xishan mengangguk dalam, dan merasa tidak percaya. Nyonya muda baru-baru ini berinvestasi dalam sebuah film dan menjadi pemeran utama wanitanya. Kemarin, beliau menerima surat ancaman di hotel. Ternyata 100 juta itu untuk investasi film. Huo Xishan menyipitkan mata seraya berujar, apakah dia menangis atau merasa ketakutan. Asisten itu menggerakkan sudut bibirnya, tidak. Beliau langsung mengunggah pesan ke Weibo, lalu mengancam balik pelakunya. Oh, 55 Huo Qingyuan berkelahi dengan seseorang. Adegan syuting hari ini adalah pemeran utama wanita yang menculik pemeran utama pria lalu membawanya ke pondok. Yan Jinyi telah berganti kostum. Ia menunggu Zhuang Heng selesai mempersiapkan kepala botaknya untuk memulai syuting. Dia bersandar di sebuah batang pohon dengan susu kedelai di tangannya. Matanya menatap penuh perhatian ke sekelilingnya. Latar tempat ini mirip sekali desa Heiyun. Melihat hal yang terasa akrab di depannya, membuat Jinyi menjadi sedikit emosional. Ketika dia menjadi bandit, dia begitu terkenal dan disegani. Setiap orang yang ingin melewati Gunung Heiyun akan meninggalkan seuntai koin tembaga di pintu masuk. Jinyi, ponselmu berdering. Yan Jinyi baru tersadar ketika seseorang menepuk pundaknya. Jinyi tahu itu adalah Zhang Guoquan setelah ia melihat nama penelepon. Paman Zhang. Di ujung telepon, Zhang Guoquan terlihat sedikit ragu. Ia kemudian mulai berbicara, Nyonya muda, apakah Anda memiliki waktu sekarang? Ada apa? Begini, Nona muda berkelahi di kampus. Sekarang pihak kampus meminta seorang wali untuk datang. Tuan muda tidak bersedia pergi. Dia meminta Nyonya muda saja yang pergi. Huo Qingyuan berkelahi dengan seseorang. Yan Jinyi sedikit mengangkat alisnya. Siapa yang menang? Zhang Guoquan tercengang. Yan Jinyi bertanya lagi dengan sabar. Huo Qingyuan atau lawannya yang menang? Itu saya tidak tahu. Lawannya adalah putri dari keluarga Zhao, dan beberapa orang dari lingkungan selebriti di Senjing. Mereka memang selalu berselisih. Keluarga Zhao. Keluarga Zhao dari Zhao Xinchen. Ya, benar. Kakak dan adik sama saja.
Baiklah, aku akan pergi ke kampus untuk melihatnya. Yan Jinyi menutup teleponnya. Saat ia melihat penampilannya, ia memutuskan untuk menghapus make up lebih dulu. Menantu kedua keluarga Huo sedang ada urusan mendadak. Silahkan mengambil adegan yang lain dulu. Yan Jinyi berkata dengan angkuh, meletakkan naskahnya di tangan Tao Wei, lalu pergi dengan langkah sombongnya. Semua kru menatap kepergiannya dengan rasa marah. Namun tidak ada yang berani bicara. Universitas Sengjing merupakan salah satu universitas terbaik di negara Z. Yan Jinyi duduk di dalam mobil, ia melihat banyak pelajar di sepanjang jalan. Pemandangan yang indah. Kenapa Huo Qingyuan datang ke sini dan mencemari lingkungannya? Tiba-tiba Yan Jinyi memikirkan dirinya sendiri. Pemilik asli tubuh ini sebenarnya memiliki nilai yang bagus. Namun sayang, karena keluarganya ia hanya bisa masuk ke universitas setempat. Cheng Luoxue pernah mengatakan jika dia adalah lulusan dari universitas yang tidak terakreditasi. Tidak berlebihan juga. Di satu sisi ada putri dari keluarga Huo, dan lawannya adalah putri keluarga Zhao. Tidak mudah untuk melerai keduanya. Kepala sekolah pun tiba-tiba mengatakan sedang berada dalam perjalanan bisnis, dan menyerahkan masalah itu kepada kepala departemen. Saat ini, Huo Qingyuan dan yang lainnya sedang saling menatap di dalam kantor kepala departemen. Huo Qingyuan, jangan merasa hebat karena kamu adalah putri keluarga Huo. Semua orang memang takut padamu, tapi aku tidak. Ada sekitar 7 atau 8 gadis yang berdiri di dalam kantor, dan semuanya tampak berantakan. Beberapa anggota keluarga ini memang terpandang, terutama Huo Qingyuan dan Zhao Xinyu dari keluarga Zhao. Orang kaya juga memiliki tingkatan. Orang biasa ingin menjadi orang kaya baru, sedangkan orang kaya baru ingin menjadi kaya raya, lalu orang kaya raya yang menjilat kepada keluarga bangsawan papan atas. Layaknya piramida, Huo Qingyuan dan Zhao Xinyu berada pada tingkatan paling atas, dan yang lain hanya beberapa tingkat di bawah mereka. Wanita K** Parat, apa bedanya kamu dengan P** R kampung yang tidak berpendidikan? Apa yang bisa kamu lakukan selain menggaruk rambutmu? Rambut Huo Qingyuan sudah berantakan layaknya sarang burung, dan pakaian mahalnya pun sudah koyak. Siapa yang kamu sebut tidak berpendidikan? Tentu kamu. Melihat kedua nona muda itu akan berkelahi lagi, kepala departemen mulai berkeringat dingin. Sampai akhirnya pintu kantor terbuka. Di balik pintu, muncullah sosok tinggi dan ramping di hadapan semua orang. Selanjutnya bab 56 beberapa jalang yang tidak bisa berkelahi.